Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sudah sampai ke halaman yang ke-10, masuk yang ke-11 dalam buku cetakan saya. Insyaallah pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membaca sebagian paragraf dari paragraf yang ke-11. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca atau melanjutkan pembacaan kita. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya, "Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam." Di sana tidak ada seorang pun yang dari para hamba yang wajib untuk diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak di sana seorang pun dari hamba atau dari para makhluk yang wajib untuk diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ad Rasul, adapun selain Rasul, fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasul. Maka selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak wajib diikuti. Mereka hanya sekedar diikuti, sekedar ditaati kalau mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau mereka manusia atau orang-orang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti mereka, mentaati mereka. Bukan karena orang tersebut, tapi karena mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Akan tetapi kalau orang itu mereka menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ketaatan dalam masalah apa dan bagaimana cakupannya. Beliau menyebutkannya, Qulullah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin, para ulul amri minkum, para ulul amri kalian. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, di sini dalam ayat ini disebutkan fi'il amrnya, masing-masing ketaatan kepada Allah ada fi'il amrnya, ketaatan kepada Rasul ada fi'il amrnya, adapun kepada ulul amri hanya disertakan huruf ataf. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul mutlak, adapun ketaatan kepada ulul amri ada batasan-batasannya. Kita lihat. Apa itu ulul amri? Wa ulul amri, siapa itu ulul amri? Mereka adalah al-umara wal ulama. Mereka adalah para pemimpin dan para ulama. Faiza ata'u, kalau mereka para pemimpin tadi dan para ulama tadi, mereka ata'ullah, mereka mentaati Allah. Wajibat ta'atuhum wattiba'uhum, maka wajib kita mentaati mereka dan mengikuti mereka. Kalau ada pemimpin yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, kita ikuti mereka. Kalau ada ulama, mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul, kita ikuti mereka. Amma iza khalafu amrullah, kalau mereka pemimpin dan para ulama tadi, mereka ternyata khalafu amrullah, mereka menyelisih syariat Allah, mereka menyelisih perintah-perintah Allah, mereka menyelisih ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inha, maka sesungguhnya la tajuzu ta'atuhum, tidak boleh mengikuti, mentaati mereka, walatiba'uh, dan mengikuti mereka fi ma khalafu fihi. Artinya dalam hal yang mereka larang saja, atau dalam hal yang mereka menyelisih perintah Allah saja. Bukan dalam semua hal. Artinya kalau misalnya pemerintah atau ulama mereka menganjurkan misalnya hal-hal yang mengandung kebaikan, misalnya mereka menganjurkan membuat SIM atau memakai helm untuk di keamanan kendaraan atau pencatatan pernikahan, maka hal-hal seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Maka dalam hal ini kita wajib mentaati pemerintah atau para ulama dalam hal ini.
Tapi kemisal pemerintah atau ulama mereka membuat sebuah aturan. Ternyata misal dalam warisan, ternyata untuk laki-laki dan perempuan mereka membuat sebuah aturan, membuat sebuah keputusan, bagiannya sama. Bagiannya sama. Satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki. Pada dalam Islam, laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mislu hadzal untsayain. Seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Artinya kalau ada 2 orang perempuan, mereka mendapatkan setengah, laki-laki mendapatkan 1. Jadi wanita lebih sedikit. Maka dalam hal ini ketika pemerintah atau ulama mereka membuat sebuah aturan yang membagi warisan, ternyata warisan tersebut dibagi sama rata antara laki-laki dan wanita, maka tidak wajib kita mentaatinya. Tapi dalam masalah lain, pemerintah kalau ternyata mereka membuat aturan yang di situ aturan tersebut tidak menyelisihi, bahkan mereka memerintahkan untuk sholat tepat waktu, mereka memerintahkan untuk jujur, maka kita taati mereka dalam hal tersebut. Yang kita selesai hanya dalam masalah yang kita tidak mentaati mereka hanya dalam ketika mereka memerintahkan kita untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah saja. Ini maksudnya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan min al-khalqi illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di sana yang ditaati secara mutlak, secara bebas dari para hamba, dari para makhluk kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu, adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul. Maka mereka selain Rasul SAW ditaati dan diikuti idza ata'a ar-rasul SAW. Kalau mereka mentaati Rasul, ada batasan, ada syaratnya. Wa tabi'ar rasul, kalau mereka mentaati Rasul dan mengikuti Rasul. Wa hadhihi al-ibadah as-shahihah. Inilah yang dinamakan dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar ketika seorang mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati para pemimpin kalau mereka sepanjang mereka mengikuti Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab ini, penulis matan kitab ini beliau melanjutkan, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau melanjutkan matan dalam kitab Qawaidul Arba'. Beliau menyebutkan, fa iza arafta anna syirka iza halatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Fa iza arafta, kalau engkau tahu, anna syirka, kalau engkau ingin mengetahui bahwa kesyirikan iza halatal ibadah, jika mencampuri sebuah ibadah kalau dicampur dengan kesyirikan, afsadaha, akan merusaknya. Sebuah ibadah bercampur dengan kesyirikan akan rusak. Wa habatal amal, dan akan menggugurkan amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Konsekuensinya apa? Efeknya apa? Wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Maka pelaku kesyirikan yang mencampur ibadah dengan kesyirikan, yang menghiasi ibadahnya dengan kesyirikan, maka pelakunya akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka alafta anna ahamma ma'alaika, maka kau perlu tahu hal yang paling penting bagimu untuk engkau ketahui adalah ma'rifatu zalik, mengenali tentang kesyirikan. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu dari jerat-jerat kesyirikan ini. Wa hiya syirku billah, yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wazalika, bagaimana caranya? Dengan bima'rifati arba'i qawaid, dengan mengenali 4 qawaid zakarahallahu ta'ala fi kitabi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang potongan matan ini. Beliau menyebutkan,
Ai madama annaka arafta tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Sepanjang engkau mengetahui bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan artinya ketika menjadikan ibadah, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan kita ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memang hanya untuk itulah ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka yajibu an ta'rif ma huwa syirk, maka wajib kita mengenali apa itu kesyirikan. Setelah kita mengetahui ibadah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka wajib kita mengenal kesyirikan. Li'anna allazi la ya'rifu syai' yaqa'u fi. Kenapa? Karena orang yang tidak mengenali bahaya sesuatu, yang tidak mengenali suatu kejelekan, dia bisa terjerumus, terjatuh di dalamnya. Falabudda, maka mau tidak mau, annaka ta'rif, maka mau tidak mau engkau harus mengetahui anwa asyirki, macam-macam kesyirikan. Min ajli, supaya apa? Supaya anta tajannabah, supaya engkau bisa menjauhi. Lianna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala hadzara min asyirki, karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang kesyirikan. Wa qala, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat yang disebutkan oleh penulis matan, beliau menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Fahadza syirk, ini adalah kesyirikan. Allazi hadza khataruhu, yang seperti ini bahayanya. Wa huwa, yaitu annahu yahrimu minal jannah, bahwasanya kesyirikan akan membuat seseorang terhalangi dari surga. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempat kembali adalah di neraka. Wa yahrimu minal maghfirah, dan Allah dan kesyirikan akan menghalanginya dari ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Idzan, kalau begitu, hadza khatarun azim, ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yajibu alaik, maka wajib bagimu an ta'rifahu qabla ayyi hadarin, sebelum mengenali sebelum engkau mengenali bahaya-bahaya yang lain. Li'anna syirka, kenapa? Karena kesyirikan dhallat fihi afhamun wa uqul, karena kesyirikan banyak orang yang banyak pemahaman dan banyak pemikiran yang salah dalam memahaminya, banyak pemikiran dan pemahaman yang tersesat dalam memahami kesyirikan. Lina'rif, agar kita bisa mengetahui mahwa syirku minal kitabi wa sunnah, agar kita bisa mengenali apa itu kesyirikan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala ma hazzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah tidak memperingatkan terhadap sesuatu kecuali Allah menjelaskan sesuatu yang Allah ingatkan tadi. Wa ma amara bi syai'in, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu illa wa yubayyinuhu linnas, kecuali Allah jelaskan hal yang Allah perintahkan tersebut. Fahuwa, dan Allah Subhanahu wa taala lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingatkan tentang, mengharamkan tentang kesyirikan lalu Allah tinggalkan, Allah biarkan secara kesyirikan tersebut masih bersifat global, tidak dijelaskan, tidak dirinci. Tidak akan pernah Allah mengharamkan kesyirikan lalu Allah biarkan kesyirikan tersebut bersifat global, bersifat umum, bersifat belum terperinci mana itu kesyirikan. Tidak akan pernah. Bal bayyanahu fil Quran al-azim, bahkan Allah jelaskan kesyirikan itu dalam Al-Quran yang mulia. Dan wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi as-sunnah, dan bahkan Rasulullah SAW menjelaskannya dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanan syafi', dengan penjelasan yang jelas, dengan penjelasan yang cukup, dengan penjelasan yang memadai. Faiza aradna, kalau kita ingin an-na'rif, mengenali ma huwa syirk, apa itu kesyirikan, narji ilal kitab wa sunnah, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hatta na'rifa syirka, sampai agar kita bisa mengenali kesyirikan dengan baik. Wala narji, dan kita tidak
merujuk ila qaulin fulanin, kita tidak merujuk kepada ucapan pendapat orang-orang tertentu, tapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan tentang kesyirikan, Allah pula lah yang akan menjelaskan kesyirikan. Kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Wahada syai', tidak ini akan datang penjelasannya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang kita bisa bacakan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang akan kita bacakan. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang membacakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.